Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, seluruh ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita. Terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat mengajar spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada di bab Tulu'is Syamsi. Jadi kemarin itu sudah dibahas dengan jelas bagi yang jelas. Apa yang mesti kita kerjakan dari subuh tungtung sampai terbit matahari. Nah yang sekarang qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain, amin. Adabu ma baina tulu'is syamsi ila zawal. Mulai terbit matahari sampai zawal. Zawal itu sampai duhur, matahari tergelincir. Itu ngapain gitu. Nah, di sini Imam Ghazali rahimahullah memberikan beberapa statement. Ya. Dikatakan sini faida tola'atis samsu wartafa'at qadra rumhin. Jadi Pak, mulai matahari terbit sampai duhur itu gak ada ritual kecuali satu, sholat duha. Ritualnya itu aja. Maka dikatakan di sini apabila matahari telah terangkat, sudah keluar dan terangkat sekira-kira itu satu tombak, fasoli rokaaten. Lah di sini ada dua pendapat. Kalau sudah mau tulu, sholat 2 rakaat. Itu ada yang membedakan, itu nanti namanya sholat isrok. Nanti kalau agak biasanya kan di situ apa di tanggalan tuh ada terbit, ada duha, ya kan? Itu yang terbit itu isrok. Nanti agak lama dikit 10 menit atau 10 menit baru nanti duha. Tapi di situ juga ada pendapat isrok tuh ya duha ya isrok. Nah, terserah deh. Maka dalam syarah daripada Bidayatul Hidayah Kiai Nawawi Banten itu mengatakan bisa saja ini isrok menurut yang berpendapat isrok, bisa saja duha, terserah. Jadi tidak ada ritual lain kecuali sholat duha. Ya. Maka dikatakan sini faida adkhan nahar wa ma minhu qarib min rub'ihi fasolli sholatan duha. Dalam kamu ritualnya kalau sholatnya hanya sholat duha. Bapak boleh sholat 2 rakaat iya daripada gak sholat, 4 iya, 6 iya, dan 8 juga iya. Kenapa? Semua riwayat ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kita sholat duha? Nah, ini luar penting Pak, penting. Jadi dalam cuplikan kitab Tabaqatus Sufiyah, ranking para orang-orang sufi, di situ ada namanya satu orang namanya Al-Ma'ruf Al-Qarhi. Dia pernah ditanya tentang Su'ila Ma'ruf, ditanya ini Imam Ma'ruf Al-Qarhi ini, dia menjawab, apa sih hidup ini terus ngapain, hidup tuh ngapain? Dia jawaban dia ini, pertama dia mengatakan tawakal Allah, pasrahin hidup ini kepada Allah. Jadi Bapak jangan pernah mengatakan hidup ini berat. Saya ulangi lagi, hidup ini berat, saya tidak kuat, stres, hampir bunuh diri, ya.
Karena itu berat kalau dipikul, Pak. Saya ulangi lagi, penting ini. Jangan pernah mikul hidup. Jangankan hidup kok dipikul. Mikul tape uli itu juga berat, Pak. Apalagi hidup. Tape 1 ton, uli 1 ton dipikul. Berat. Ini satu. Tawakal Allah jawabannya. Pasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Hatta yakuna huwa, sehingga Allah itu kamu jadikan muallimukan, guru kamu. Ya, nanti Bapak akan dapat wangsit, tahu wangsit? Ya, ilhaman. Muallimuka, guru kamu, wa muannisuka, penyejuk hatimu, wa madi usyaqwa, tempat curhat kamu, tempat aduan kamu. Jangan pernah mengadu sesama makhluk. Yang dapat hanya kehinaan doang. Kita dipandang dengan mata sebelah. Bapak pagi-pagi nih ngadu sama tetangga diginiin, dipandang dengan mata sebelah. Iya, itu. Lah, fa'inan nas, kata dia nih, manusia ini la yanfa'un wa la yadurrun. Enggak ada manfaatnya juga ada mudaratnya. Jadi kalau ada orang baik sama kita, jangan lihat orangnya. Kalau menurut kitab Hikam, lihatlah kebaikan Tuhan yang menggerakkan hati dia sampai baik kepada kita. Itu orang itu kan ibaratnya itu orang itu kan wayang kulit, Pak. Tahu wayang kulit? Iya, sepintas memang dilihat dari sana bergerak. Tung 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 tung, samar khair, fatruk bago. Itu bahasa Arab itu. Nah, samar khair artinya bersungguh-sungguhlah kamu dalam kebaikan. Orang Jawa bilang semar gareng. Pak. Samar, yusamiru. Giat berbuat kebaikan. Fatruk bago, tinggalkanlah kejelekan. Orang bilang Petruk bagong. Itu ajar samaril khair fatruk bago, semar gareng Petruk bagong. Itu ada artinya fatruk bago. Nah, ini ceritanya. Loh, apa hubungannya dengan sholat duha? Lah, di sholat duha itu kita curhat. Ya kan? Habis sholat, innaka hamidum majid, assalamualaikum, curhat. Jadikan Tuhan itu tempat curhat. Karena hanya Allah Ta'ala yang bisa ngasih solusi, yang ngasih kehidupan. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang paling tahu dengan keadaan kita. Itu masalahnya. Allah inna duha wal bala wal baha wal jamala jamaluk wal qudra uza. Allahumma ingkana rizki fis sama. Ya Allah, setelah kita muji-muji keindahan, kekuasaan, kehebatan semua milik kamu ya Allah. Apabila rezeki saya di langit, turunin dong. Gitu. Ini doa kalau pakai dong lebih manjur daripada gak pakai dong, Pak. Duh. Karena kita ini ngelemes. Ngelemes ini kalau sama Tuhan iya. Tapi kalau sama tetangga jangan. Orang pagi-pagi tetangganya dipegangi tangannya. Loh, Bapak saya ulangi lagi, dipandang dengan mata sebelah. Ya Allah, jika rezeki saya di langit turunin dong. Ini bahasa yang luar biasa, Pak. Pakai dong loh, Pak. Nah, karena kita ini betul-betul. Jadi karena saya ulangi lagi, nasihat dari Syekh Ma'ruf Al-Qari, mau diusyak tempat aduan kamu. Bapak kasih tahu, Pak. Nabi Musa alaihissalam ketika membelah lautan, apa yang dikatakan? Ngomong apa coba? Hah? Nabi Musa itu ngomong apa? Ketika membelah laut, bukan belah Kalimalang, laut. Loh, lah ya. Ada orang cari orang pinter. Ada orang waktu zaman Nabi ada orang cari orang pinter. Saya kepengen cari orang pinter. Yang ditanyakan, bumi manakah yang kena matahari sekali? Itu, Pak. Bumi manakah kena sinar matahari cuma sekali? Waktu itu zaman Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, ente tanya sama Ali bin Abi Thalib, sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tanya. Panggil Ali bin Abi Thalib. Apa yang ini loh, ada orang tanya, apa pertanyaannya? Bumi apakah yang kena sinar matahari cuma sekali? Jawabannya apa?
laut yang ketika terbelah. Ketika laut terbelah, itu kan matahari masuk. Setelah itu nggak masuk lagi. Hanya sekali kena sinar matahari. Nah, ini loh Pak. Semua gak bisa jawab. Imam Abi Thalib yang jawab. Ketika laut terpecah, yang bahas itu bukan masalah pecahnya laut. Ya, jangankan aslinya Pak, filmnya saja luar biasa. Ten Commandment itu, kan luar biasa. Bagaimana bisa belah ya? Nah, apa yang dikatakan Nabi Musa ketika membelah lautan ini? Antal musta'an wa ilaikal mustaka. Kamu hanya satu-satunya sang penolong. Wa ilaikal mustaka. Hanya engkau ya Allah tempat mengadu itu Pak, tempat mengeluh, tempat curhat itu. Jangan curhat sama yang lain. Curhat sama manusia nggak ngasih solusi. Saya ulangi lagi, dipandang mata sebelah. Begitu. Jadi pertamanya dia mandangnya begini Pak. Begitu Bapak mengeluh, langsung begini. Iya. Dipandang mata sebelah. Wa in kana fil ardi, ya Allah, jika rezekiku di dalam bumi, fa akhrijhu, keluarkanlah. Lah iya dong. Nah itu terakhirnya Pak. Lah ya Pak, tak kasih tahu. Wa in kana ba'idan, jika rezekiku jauh ya Allah, deketin dong. Ya itu. Ini masalahnya. Karena dia, tapi tak kasih tahu Pak. Tak kasih tahu. Kata saya nerangin di Masjid Muhajirin masalah tentang embrio. Ini waktu semakin cepat. Tentang embrio, bahwasanya bayi 4 bulan itu kan Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk ngasih roh, ngasih nyawa, dan dipastikan bikat bi rizkihi wa ajalihi, jatah rezeki, lahir tahun sekian, mati tahun sekian, jatah rezekinya sekian, titik. Wes gak usah, ini jadi gak usah ngoyo-ngoyo, tidak usah ngoyo-ngoyo. Mati sekian, lahir tahun sekian, tanggal sekian, matinya sekian, umurnya sekian, jatah rezekinya sekian, titik. Umur, lahir sekian, matinya sekian, titik. Kita ingat Bapak Romli telah meninggalkan kita, ya kan? Kan dia biasanya nyiarin habis subuh ada pengajian, ya kan? Imam kita siapa? Bapak Aris telah meninggalkan kita, dan kita akan menyusul dengan cepat. Ya Pak? Iya, amin gitu loh Pak. Oh takut. Kok ada yang berani? Enggak ada yang bilang berani, amin. Lo kan ya begitu. Nah, setelah ini dibahas, ada yang tanya, Habib kitanya kiranya sudah dipastikan, iya memang gak usah ngoyong-ngoyong. Bisa berubah nggak rezeki itu? Jawabannya rezeki itu ada 4 macam, harus tahu dulu. Rezeki itu ada 4 macam Pak, namanya rezeki. Ada 4 macam. Yang pertama, saya singkat saja, rezeki madmun. Itu kalau Bapak baca Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya dan tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali sudah ada rezekinya. Itu madmun. Madmun itu pokoknya orang bisa berdiri, bisa bergerak. Kalau nggak begitu, kalau ini nggak dijamin, bagaimana Allah Ta'ala akan perintahkan hambanya untuk beribadah? Kalau nggak dijamin bisa gerak. Pokoknya orang keluwen, tahu keluwen? Kelaparan sampai wabah yang sesungguhnya kan kelaparan, Pak. Paham? Gak paham ini. Ini masalah. Ini dijamin. Mesti orang bisa gerak, mesti bisa berdiri. Dan kalau bisa, bagaimana mau rukuk, bagaimana mau sujud? Ini. Jawab. Yang pertama, yang kedua. Ini Pak, kota amal. Jadi kalau Bapak baca Quran, wa mimma razaqnahum yunfikun, itu namanya rezeki mamluk. Mamluk rezeki yang sudah di tangan. Jadi kalau mau nyumbang masjid, gak usah ngomong nanti kalau saya dapat tender, saya mau nyumbang masjid. Ora usah ngomong begitu. Tendernya malah gak dapat. Ini Pak Ustadz, doakan Pak Ustadz, sebentar lagi saya akan mendapat sekian US dollar. Saya akan bangun masjid tingkat 20 umpamanya. Wong jamaahnya gak ada kok tingkat 20.
Ini umpamanya. Ora usah ngomong, ora usah ngomong. Ora usah ngomong. Jadi yang harus dikeluarkan itu adalah yang rezeki yang di tangan kita. Jadi Bapak gak usah ngomong saya akan nyumbang ikan yang masih ada di Kalimalang, jangan. Kalau ikannya sudah ketangkep baru itu. Mau nyumbang burung di langit, jangan. Jadi yang ketangkep nih rezeki yang ketangkep masukin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, yang dua ini yang penting, Pak. Yang ketiga, ini rezekinya gak berubah. Walaupun kita cari sampai pakai kepala di mana? Kepala kita buat kaki kita buat orang dapat jatahnya memang segitu. Itulah yang tersirat dalam Quran surat Az-Zukhruf, wa qasamna lahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah bagi jatah rezeki. Ini enggak nambah, enggak turun. Orang mau jadi orang apa, mau jadi orang belangsak juga jatahnya segitu. Saya ulangi lagi, maling, bagaimana keterangan di pengajian, maling tidak nambahi jatah rezeki. Jadi maling itu nggak nambahi jatah rezeki, Pak. Maling, begal, garong, nggak nambahi jatah rezeki. Memang jatahnya segitu dan caranya seperti itu dia dapat rezeki. Nah, dan terakhir ini, Pak, ini rezeki ekstra dari Allah Taala. Namanya al-mau'ud, rezeki yang dijanjikan di luar dumduman yang tahu dumduman. Pembagian yang resminya nggak berubah. Apa itu? Rezeki dengan ketakwaan. Ini yang dikatakan dalam Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ini. Siapa yang bertakwa, ibadahnya lancar, ikhlas, akan ada jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki yang nggak disangka-sangka. Ini ekstra bonus dari Allah Taala. Makanya orang soleh itu pagi ngopi, wiritan, orang depannya material, Pak. Jadi orang material, depannya orang soleh. Lah yang material kan pagi sudah angkat-angkat pasir, angkat-angkat ini Cina, biasanya kan Cina ya, yang engkoh-engkoh itu. Nah, depannya orang soleh, dia wiritan pagi, baca Quran pagi, sore wiritan gitu. Di akhirat ini dapat makan dari mana gitu? Karena dia ngukur dengan dirinya dengan susah payah, pagi-pagi harus mengangkat semen segala macam. Dia orang soleh. Ini rahasianya rezeki mau'ud di luar dari dumduman yang ada. Nah, tahu dumduman? Nah, pembagian itu nggak bisa berubah. Makanya orang Jawa mengatakan terakhir nerimo ing pandum. Dalam hadis qudsi dikatakan wa intardo bima qasam tuhulak arahtagal bagwabanat. Kalau kamu menerima apa yang aku bagi, kata Allah Taala, badan kamu enjoy, pikiran kamu enjoy. Ini gak ngoyo-ngoyo. Wah, orang kadang-kadang pagi berangkat pulang petang nggak dapat apa-apa. Kenapa? Kebahagiaannya tidak usah. Kalau tahu begitu lah nggak usah nyari, nggak usah keluar pagi-pagi ngapain? Nggak dapat juga seharian, ya kan? Itu masalahnya. Wa ilam tardo, kalau kamu gak rela dengan pembagian saya, lausalitonna alaika dunya. Dunia ini akan dibuat pusing dengan dunia. Gulung kuming, nyarinya gulung kuming. Sudah sering saya katakan, Pak ya, pergi pagi pulang petang. Belum lagi ambune kecut. Ya, masa nggak karu-karuan, kadang-kadang gara-gara rezeki sampai ninggali kewajiban, sampai gak sholat, sampai saya nggak akan gibai orang. Tapi maaf, manusia silver itu 90% tidak sholat. Itu kan usaha. Lah bagaimana mau sholat, mau bagaimana wudhu, badannya dicoreng-coreng, ya kan, disemprot pakai pilok. Manusia silver. Loh iya, ya cari sampai jangan sampai ninggal kewajiban. Lo badan dicoreng-coreng kayak begitu, Pak. Itu kan usaha dia, ya kan usaha dia. Tapi jangan sampai usaha gara-gara dunia sampai meninggalkan kewajiban. Itu masalah. Kadang-kadang Ramadan juga gak puasa. Kan banyak orang kerja gak puasa. Ya ini masalah, Pak. Ini ceritanya begitu. Sampai mana tadi ceritanya? Masa silver. Ini ya iya mau badan dicoret-coret, ini masalahnya di situ, Pak. Itu ya, tapi sampai ngoyong-ngoyong. Ini jiki maksum. Ini
walaupun kayak apa saja nggak akan dapat bagian. Kata Allah, kalau kamu sampai nggak ridho dengan pembagian saya, dunia akan saya lipatkan sama kamu. Kamu carinya beluntang-belunting, peras keringat, banting tulang. Saya ulangi lagi, peras keringat, banting tulang. Bapak bisa bayangkan keringat diperas itu kayak apa? Apalagi banting tulang, tulang dibanting-banting. Barang kejedok aja sakit, apalagi dibanting-banting. Dan tidak akan dapat bagian kecuali yang sudah ditentuin sama Allah Ta'ala. Loh itu Pak, itu Pak. Waktu semakin cepat. Ya. Waktu semakin cepat. Itu jadi itu kita minta sama Allah Ta'ala gitu. Jadikan terakhir kesimpulannya saya tutup. Jadikan Allah Ta'ala itu tempat pengaduan. Mau diusakwak. Karena hanya Allah yang bisa ngasih solusi. Nah, tapi yakin loh Pak. Opoyo. Jangan sampai opoyo. Kalau opoyo, apa iya. Jadi gak boleh, harus jazm. Utullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kamu yakinkan dalam hatimu doa kamu akan dikabulkan. Makanya di kitab Riyadhus Shalihin orang mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau kamu mau. Gak boleh ngomong begitu. Karena ngambang. Jadi kalau doa apa iya. Itu keraguan, doa yang ragu-ragu. Doalah dan yakinkanlah doa kamu akan diijabah. Cuma ada cumanya ijabahnya itu kehendak dia bukan kehendak kita. Itu masalahnya. Waktu yang ditentukan olehnya Allah Ta'ala, bukan yang kita yang nentuin. Kalau kita pengennya cepet malah gak dapet. Nah itu. Sehingga kamu berdoa dong sama Allah Ta'ala. Terakhirnya dia mengatakan saya sudah berdoa kok dikabulin. Ya itu karena cepet. Jadi yang menentukan sono Pak. Yang menentukan sono, bukan kita yang menentukan. Waktunya, kapannya, sono yang menentukan, bukan kita. Kita hanya doa saja. Saya kira cukup. Ini wajah-wajah yang kurang bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.